Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa jumpa di dalam ibadah online Victory Church Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semangat semuanya, amin. Ya, dan saya juga bersyukur dan menyambut buat seluruh peserta Victory Mentoring Community, baik juga angkatan yang baru bergabung. Wow, welcome Bapak Ibu. Senang sekali kita bisa menjadi satu keluarga Allah di dalam pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saya mau ingatkan kembali bahwa kita harus menyadari bahwa keberadaan hidup kita adalah karena sebuah tujuan dan bukan karena kebetulan. Mazmur 139 ayat 16 berkata, "Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya." Kita ada di bumi ini untuk menggenapi tujuan Allah di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar menjalaninya, hanya untuk mengejar kesenangan hidup kita Bapak Ibu. Kebahagiaan bukanlah sebuah tujuan, namun sebuah akibat. Dan kita hidup sesuai dengan tujuan Allah di dalam hidup kita. Jadi sadarlah Bapak Ibu, kita hanya bisa menggenapi tujuan Allah di dalam hidup kita jika kita hidup di dalam komunitas. Oleh sebab itu minggu yang lalu Bapak Ibu yang belum mendengar kebenaran firman Tuhan tentang komunitas atau rutinitas, Bapak Ibu bisa mendengar khotbah dari Pastor Dolphin ya di channel YouTube Victory Church Indonesia. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama melanjutkan bahwa tanpa sebuah komunitas kita tidak akan pernah bisa menjadi maksimal, karena Tuhan mendesain hidup Anda dan saya harus ada di dalam komunitas Bapak Ibu. Anda dan saya tidak diciptakan untuk hidup sendiri, tapi Tuhan menciptakan kita untuk hidup di dalam komunitas. Oleh sebab itu, tema khotbah pada pagi hari ini berjudul Kuasa Berkat Tuhan Ada Dalam Kesatuan. Katakan kesatuan, ya. Tanpa kesatuan kita tidak akan pernah mengalami kuasa berkat Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang namanya kekristenan itu adalah kehidupan. Kehidupannya seperti apa? Kehidupan yang dibangun di atas dasar hubungan, saudara ya. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan diri kita sendiri, hubungan kita dengan sesama ya. Kekristenan tanpa hubungan, saudara, mati dan mematikan. Kenapa? Karena itu hanya menjadi sebuah rutinitas agamawi. Anda boleh rajin beribadah ya, Anda boleh rajin melakukan kegiatan-kegiatan rohani tanpa hubungan, namun kekristenan kita mati saudara. Oleh sebab itu yang namanya hubungan itu harus terus dibangun dalam hidup kita saudara. Nggak bisa hanya seminggu, sebulan ya, apalagi cuma setahun sekali, tetapi harus dilakukan secara konsisten ya, secara tekun, secara terus menerus ya. Jika Anda suami istri, Anda ingin semakin intim, Anda harus membangun hubungan Anda lebih hari lebih menjadi baik ya. Yang tadinya cekcok sekarang menjadi lebih baik saudara, sampai menjadi harmonis, sampai menjadi satu saudara, sehingga anak-anak Anda dapat melihat satu kesatuan di dalam hubungan pernikahan Anda. Kekristenan tanpa hubungan mati dan mematikan saudara, hanya rutinitas agamawi. Oleh sebab itu saudara, di dalam gereja kita di masa pandemi ini ya, kita masih belum berkumpul secara offline. Gereja kita mengadakan sebuah yang namanya pertemuan-pertemuan ya. Minggu lalu kita sudah diingatkan, jangan kau menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah ya, tetapi justru di hari-hari ini kita harus semakin giat dan semakin tekun saudara. Kita ada Zoom online saudara ya. Dan setelah ibadah ini pun kalau Bapak Ibu bersedia untuk ikut di dalam kegiatan Zoom online, Bapak Ibu bisa segera ikut, supaya Bapak Ibu bisa punya komunitas saudara, persekutuan anak-anak Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 14-15 berkata, "Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut." Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, praktek bagaimana kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup di sini dikatakan adalah dengan praktek kita saling mengasihi. Dan 1 Yohanes 3 ayat 14-15 ayat 15 berkata bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya.
Oleh sebab itu saudara, tanda orang yang sudah benar-benar saudara hidupnya di dalam Tuhan adalah dia harus benar-benar hidup di dalam persekutuan komunitas anak-anak Tuhan. Nah, jadi apa yang paling penting yang harus kita bangun dalam hidup kita adalah hubungan saudara ya. Nah, dalam membangun hubungan, oleh sebab itu kita harus ada di dalam komunitas. Yohanes 17 ayat 20-21, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ingat Bapak Ibu baik-baik, supaya dunia percaya, supaya mereka menjadi satu. Ini yang menjadi doa Tuhan Yesus saudara. Tuhan Yesus rindu ada satu kelompok umat Tuhan, komunitas anak-anak Tuhan yang hidupnya bersatu saudara ya. Supaya apa tujuannya? Supaya dunia percaya. Saya percaya saudara, makanya di tengah pandemi ini ya Tuhan sedang membongkar ya kehidupan kita saudara ya, yang dimana kita mulai harus kembali komitmen lebih banyak waktu di rumah, bersekutu ya, membangun hubungan yang harmonis saudara ya. Makanya ketika kita mulai bersekutu, membangun hubungan, akan terjadilah satu konflik saudara. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, suami istri dibentuk, orang tua anak dibentuk. Tapi itu semua harus terjadi saudara. Makanya pandemi ini sebenarnya satu peringatan di mana betapa pentingnya kita gereja Tuhan untuk membangun yang namanya kesehatian di dalam komunitas kita. Dan itu dimulai dari keluarga kita saudara. Ya, Tuhan rindu ya Anda sebagai keluarga Allah, Anda bisa memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan keluarga Anda. Suami, istri, anak-anak, di mana ketika orang dunia melihat Anda, wow, sangat berbeda. Kenapa ya keluarga ini kok beda, gak seperti yang lain. Dan lewat mereka melihat ada sebuah perbedaan dalam kehidupan keluarga kita, itu boleh menjadi berkat bagi lingkungan kita saudara. Setiap saya punya pembantu saudara, asisten pribadi di rumah, kenapa akhirnya mereka betah ya. Hubungan kami juga baik, kami tidak menganggap mereka, oh kamu di bawah saya di atas sebagai tuan, tapi kami menganggap mereka menjadi keluarga. Dan apa yang terjadi saudara ketika mereka keluar? Ya, kami tidak dengar langsung dari mulut mereka, tapi dari tetangga-tetangga yang akhirnya meneguhkan saudara. Kenapa? Karena mbak kami di rumah selalu bercerita, aduh kalau bapak ibu tuh di rumah tuh beda. Kenapa? Karena di luar sana mbak-mbak asisten pribadi selalu berbicara bahwa tuan dan nyonya mereka, bapak dan ibu, majikan mereka itu selalu berantem. Ya, bertengkar, berkelahi, cekcok, bentak-bentakan, bahkan ada yang main pukul saudara. Tapi justru di saat itulah mbak saya menceritakan, kalau di rumah yang saya kerja ini beda, bapak ibunya beda. Ya, penuh kasih, tidak ada pernah kata-kata kasar, kebun binatang. Kami saling membangun, saling menguatkan. Bahkan mbak saya bawa anaknya sudah, dan kita sudah anggap anaknya itu menjadi anak kita sendiri. Terjadi satu hubungan yang hangat, harmonis saudara. Mereka boleh mengenal Kristus karena mereka melihat kehidupan kami. Itu yang menjadi doa Tuhan saudara. Menjadi doa Tuhan Yesus. Dia rindu umatnya bersatu. Nah saudara, mengapa Tuhan mau kita menjadi satu? Hanya dalam kesatuan ada kuasa berkat Tuhan. Kalau Anda tidak bersatu, Anda tidak akan pernah mengalami kuasa berkat Tuhan. Ya, oleh sebab itu Tuhan merindukan umatnya bersatu supaya kuasa berkat Tuhan dapat mengalir di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Sekarang saya mau bertanya kepada setiap Bapak Ibu, mungkinkah kita mengalami berkat dan kuasa Tuhan tanpa kita ada dalam persekutuan atau komunitas? Mungkinkah? Mengapa saudara? Kuasa berkat Tuhan itu hanya ada di dalam persekutuan, hanya ada di dalam komunitas. Yang pertama, karena apa saudara? Waktu ketika kita ada di dalam komunitas, di dalam persekutuan anak-anak Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh punya kasih, hidup mau mempraktekkan saudara, saling saudara ya. Di situ ada kekuatan dan keberanian saudara. Karena kekuatan dan keberanian ada di dalam persekutuan. Kalau Anda tidak ada dalam komunitas dan persekutuan, Anda lemah, Anda hanya sendirian. Pengkhotbah 4 ayat 12 berkata, orang yang berjalan seorang diri mudah diserang dan dikalahkan. Tetapi dua orang akan dapat bertahan dan mengalahkan lawan.
3 orang lebih baik lagi Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Alkitab jelas berkata, orang yang berjalan seorang diri itu akan mudah diserang, akan mudah dikalahkan. Makanya ketika Bapak Ibu menarik diri dari komunitas persekutuan anak-anak Tuhan, gampang sekali Bapak Ibu menjadi tawar hati, ya, menjadi putus asa. Kenapa saudara? Ya karena hati Bapak Ibu kosong. Ya, jiwa Bapak Ibu tuh membutuhkan yang namanya ada sosialisasi, hubungan satu dengan yang lainnya. Ya, di mana Bapak Ibu bisa mulai mengalirkan dan mempraktekkan firman Tuhan itu, saudara, bukan hanya tahu, ya, tapi dipraktekkan. Ya, dan Bapak Ibu mulai belajar itu di dalam keluarga Bapak Ibu. Saudara mulai praktekkan suami, istri, anak-anak. Bukan hanya tahu peranan suami, peranan istri, peranan anak, bukan, tapi belajar dipraktekkan. Dan itu nggak bisa sendirian. Makanya coba kalau suami istri cekcok, diem, dah gue sendirian aja lah. Ya, kita boleh satu rumah, tapi yang penting masing-masing. Ya, kalau saudara memiliki sikap hati seperti itu, saudara tidak akan mengalami berkat kuasa Tuhan. Ya, garing banget hidup di keluarga seperti itu Bapak Ibu. Ya ampun, kita ini menikah Bapak Ibu cuma sekali seumur hidup kita. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, kalau kita sendirian aja, urusan suami, urusan istri, urusan anak. Bodoh ting, emang gue pikirin. Misalkan seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, kita bolehlah hello saja, baik-baik saja. Ya, tetapi tidak ada saudara yang namanya hubungan yang harmonis, hubungan yang penuh kasih. Ya, di dalam hati mungkin Bapak Ibu banyak yang konflik dan memutuskan, biarin kita hidup di rumah tapi tetap masing-masing. Itu garing Bapak Ibu. Ya, nggak enak banget hidup di dalam sebuah komunitas keluarga yang seperti itu saudara. Dan anak-anak pun pasti akan mengalami kekosongan. Kita nggak bisa saudara ya hidup sendirian. Kita mudah diserang, dipatahkan. Orangnya sendirian juga akhirnya gampang tumbuh kekecewaan, kepahitan. Pikiran-pikiran mulai menerawang, berasumsi. Wah, jangan-jangan nih begini, jangan-jangan dia begini. Curigaan saudara, mulai itu banyak. Kenapa? Karena saudara tidak pernah ada di dalam komunitas yang sehat. Bahkan saudara mungkin ada di tengah komunitas yang tidak sehat, yang isinya hanyalah hal-hal yang negatif, yang melemahkan, ya, dan tidak membangun iman Anda. Di sini marilah kita sadar sama-sama saudara, betapa pentingnya kita berkomunitas. Ya, kenapa saudara? Karena di dalam komunitas dan persekutuan, ya, kita tahu saudara, kita tuh bersinergi. Di dalam sinergi itu saya mau katakan saudara, ada pelipat gandaan. Yang namanya pelipat gandaan itu ada di dalam persekutuan. Nah, saudara, kita di sini lihat saudara, ada kisah tentang belalang juta saudara. Menurut penelitian, tulah belalang yang menimpa Firaun dan penduduk Mesir adalah belalang juta namanya saudara. Belalang jenis ini biasanya hidup sendiri, namun mereka dapat hidup berkelompok. Ya, ketika sendiri, perhatikan baik-baik, ketika sendiri belalang juta hanya bisa terbang paling jauh 3 meter. Sedangkan ketika berkelompok atau bersama-sama, mereka dapat terbang berpuluh-puluh kilo, bahkan lintas pulau dan lintas benua. Wow, dahsyat saudara ya. Bahkan kelompok belalang ini dapat menjangkau luas wilayah sampai 16 juta kilometer di dunia ini saudara. Menutupi suatu area dengan luas 1.200 kilometer. Dan jumlahnya per kelompok sekitar 40 sampai 80 juta belalang setiap kilometer persegi saudara. Wah, ini luar biasa saudara. Kesatuan itu saudara mendatangkan kuasa berkat Tuhan. Ketika saudara mulai berjejaring, saudara mulai bersatu network saudara tidak akan pernah menyangka bahwa satu hari ya saudara saatnya Tuhan mempromosi hidup kita saudara. Berkat Tuhan itu saudara luar biasa. Bukan hanya bicara saudara berkat Tuhan itu materi, duit saja, kekayaan saudara itu mah akibat, nggak perlu saudara dicari, nggak perlu jadi fokus hidup kita. Berkat Tuhan di sini adalah yang dimaksud bagaimana lihat saudara dampak hidup saudara itu luar biasa. Wah saudara, bukan hanya menjadi berkat di dalam keluarga dan pernikahan saudara, tapi di lingkungan saudara, di pekerjaan saudara, bisnis saudara. Bahkan itu bisa berdampak sampai ke kota-kota, sampai ke bangsa-bangsa. Ini sangat-sangat mungkin terjadi saudara di dalam yang namanya kita berkomunitas dan berjejaring saudara. Ulangan 32 ayat 30 berkata, bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang?
Dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Lihat saudara, waktu kita bersatu, bersinergi, terjadi pelipat gandaan. Better together saudara. Ya, kita sudah dengar berkali-kali, jika Anda mau berlari cepat, larilah sendiri. Namun jika Anda mau berlari jauh, larilah bersama saudara. Hari ini saudara, mari kita semakin rapatkan barisan kita sebagai satu keluarga Allah di dalam jemaat Tuhan. Jangan mencar-mencar saudara, jangan sendiri-sendiri. Ya, pandemi ini adalah satu peringatan, ada satu panggilan pertobatan dalam hidup kita, khususnya Anda yang masih suka sendirian. Kembalilah ke rumah Bapa, kembalilah kepada komunitas, kembalilah kepada persekutuan. Ayo, kita saling merangkul. Ya, ketika kita bersama-sama saudara, kita akan kokoh, kita akan kuat dan tidak tergoncangkan. Nah, di dalam komunitas dan persekutuan ini juga saudara, kita saling menjaga dan melindungi. Selama seekor domba ada dalam kumpulannya, ia aman. Jika ia sendirian keluar dari kumpulannya, ia menjadi sasaran empuk saudara. Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Wah saudara, tidak mungkin yang namanya dalam kehidupan kita tidak pernah lemah saudara. Saya pun pernah lemah. Ya, saya ingat sekali masa-masa di mana dulu saya selalu menjadi orang yang kalah. Saya selalu menjadi orang yang mudah menyerah. Saya menjadi orang yang cepat putus asa. Ya, bahkan mau mati bunuh diri. Saya mencoba bunuh diri berkali-kali saudara. Kenapa? Karena saya tidak mendapatkan satu komunitas persekutuan yang sehat saudara. Ya, walaupun secara batin saya merasakan fun bergaul dengan mereka. Saya bisa mabuk, saya bisa suka-suka saya. Ya, saya bisa melampiaskan nafsu saya. Dan di mata saya mereka juga orang-orang yang loyal saudara. Orang-orang yang setia kawan lah ya saudara ya. Mau susah bareng, nangis bareng. Tapi tetap kosong. Kenapa? Karena mereka bukan komunitas persekutuan anak-anak Tuhan yang membangun iman. Makanya saya tetap jatuh bangun, hidup dalam dosa, tidak ada kemenangan saudara. Dari luarnya aja kelihatan oke, keren, wow. Tapi hatinya, dalamnya kosong. Saya udah ngalamin saudara hidup di dalam komunitas yang gak sehat. Komunitas di luar anak-anak Tuhan. Itu maut saudara. Cilaka. Ya, bahkan saudara, sebenarnya kita tuh saling suruh nyemplung-nyemplungin. Ya, masuk lo jurang, terabis lo masuk, gue masuk jurang. Herannya kita duluan yang disuruh masuk saudara ya. Nah, itu sebenarnya yang terjadi seperti itu komunitas di luar anak-anak Tuhan. Dari luar kelihatan oke, tapi sebenarnya di dalamnya itu masing-masing menjerumuskan saudara. Ya, tidak ada yang namanya membangun iman, mendekatkan diri kepada Tuhan, itu gak ada saudara. Makanya ketika saya bertobat, saya merubah persekutuan komunitas di mana saya berada. Wah, dampaknya sampai hari ini saya bisa tetap setia dan berbuah dalam melayani Tuhan. Itu bukan karena saya hebat. Kenapa? Karena saya ada dalam komunitas yang sehat, komunitas anak-anak Tuhan. Yang bisa menegur saya, yang bisa mengangkat saya dengan tulus ketika saya jatuh, saudara. Ya, dan mendoakan saya. Saya sadar betul saudara, kehidupan saya bisa jadi seperti hari ini itu karena ada orang-orang yang sudah berjasa, orang-orang yang sudah berdoa. Ya, jemaat Tuhan yang terus setia mendoakan kami, gembalanya. Ya, itu adalah orang-orang yang menopang. Ya, coba kalau dari sejak saya pelayanan, saya bebas aja, nggak usah di cover. Khotbah sana, khotbah sini aja, itu lebih enak Bapak Ibu ya. Sebagai seorang pengkhotbah, tidak pegang pengembalaan itu sebenarnya lebih enak Bapak Ibu ya. Lebih gak ada beban. Habis khotbah ya udah selesai kan. Kalau saya habis khotbah, jemaat mulai memperhatikan kan, gimana hidup kamu. Dan saya justru malah bersyukur. Kenapa? Dengan saya ada di dalam komunitas, terikat dalam satu hubungan gereja lokal, saya terjaga. Ya, ada yang mengayomi, ada yang mendoakan. Saya nggak sendirian, saudara. Ada pengayumannya. Ya, tapi kalau sendirian udah parah, saudara. Bahkan mungkin saya bisa kembali kehidupan saya yang lebih lama dan lebih parah lagi, murtad dan benar-benar tinggalkan Tuhan. Dan di dalam komunitas persekutuan itu ada pertumbuhan rohani yang sehat, saudara. Karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Filipi 2 ayat 3-5. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, di situ kita bisa alami berkat dan kehidupan saudara ketika kita hidup bersatu. Mazmur 133 ayat 1-3, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, di dalam kesatuan ada kekuatan keberanian, ada sinergi pelipat gandaan, ada penjagaan dan perlindungan, ada pertumbuhan yang sehat dan berkat kehidupan. Saudara, saya percaya saudara hari ini mari kita sama-sama ambil keputusan saudara. Berkali-kali yang namanya kalau firman Tuhan itu sudah disampaikan, saudara berulang-ulang, itu ada maksud Tuhan. Ya, datang, mendekatlah kepada persekutuan komunitas yang sehat. Ya, walaupun di dalam komunitas persekutuan anak-anak Tuhan itu saudara tidak sempurna. Kita masih bisa melihat kekurangan kelemahan saudara seiman kita, pemimpin kita. Tetapi disitulah saudara kita tetap bertekun. Bukan hanya mau terima baiknya saja, tetapi kekurangannya. Ya, di situ kita saling dibentuk, saling diasah saudara ya. Dan hari ini saudara, pertanyaan ini kembali saya tanya kepada Bapak Ibu, mungkinkah kita mengalami berkat dan kuasa Tuhan tanpa kita ada dalam komunitas dan persekutuan? Jawabnya tidak mungkin saudara. Nah, apa sebenarnya yang membuat seseorang tidak mau hidup dalam persekutuan komunitas anak Tuhan? Apa sih penyebabnya saudara? Yang pertama ya karena memang belum lahir baru. Ya, jadi yang mau diapain juga kalau memang belum lahir baru, spiritnya nggak nangkep saudara. Ya, orang yang belum lahir baru itu bisa saja dia rajin dengar firman, tapi dia nggak ada saudara pencerahan, nggak ada pengertian. Ya, kenapa? Karena memang dia belum lahir baru. Makanya Mazmur 1 ayat 5 berkata, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Di sini dikatakan jelas saudara, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Makanya kalau Anda sebagai orang Kristen tanda kutip ya saudara, orang Kristen belum tentu anak Tuhan saudara ya. Nah, kalau saudara belum lahir baru, Anda nggak akan tertarik untuk kumpul dalam komunitas, membahas firman, Bible study sama-sama, belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Anda nggak akan ada kehausan. Ya. Makanya langkah pertama untuk memastikan, kok kenapa ya hidup saya kok garing terus ya, kosong terus ya. Coba cek iman Anda ini sudah lahir baru belum? Dengan hati Anda mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan menjadikan Tuhan itu Raja Penguasa Tunggal dalam hidup kita. Kenapa? Karena saya juga mengalami Bapak Ibu, waktu saya belum lahir baru. Walaupun dari lahir saya Kristen, saya gak pernah tertarik dengan yang namanya persekutuan komunitas anak Tuhan. Gereja-gereja Allah. Apa sih itu gereja-gereja? Munafik semuanya. Waduh saudara, dulu saya juga begitu gayanya ya. Makanya kalau mama saya paksa saya ke gereja, saya berantem dulu saudara. Dan kalaupun saya ke gereja itu terpaksa, karena memang saya belum lahir baru. Tapi waktu saya lahir baru mengenal Tuhan, gak usah dipaksa, gak usah disuruh saudara. Dulu di gereja ibadah jam 6. Waduh, kita udah datang pagi-pagi, gak pernah terlambat saudara. Ya, kalau Anda masih datang ibadah, udah tahu ibadah online juga masih telat-telat saudara ya. Ibadah offline telat, ibadah online telat. Nah, ini masalahnya di mana saudara? Sudah lahir baru belum saudara? Ada kehausan tidak? Ini esensinya ya. Orang lahir baru itu saudara, ada kehausan, ada kelaparan akan Tuhan. Seneng tuh yang namanya ngumpul tuh bahas firman, sharing firman. Nah kalau Anda masih suka kumpul-kumpul cuman sharing-sharingnya sebatas, oh selebritis ini, oh kejadiannya ini, gosip sana gosip sini, hahaha hehe, makan-makan doang, gak ada bobotnya, gak ada kualitasnya. Wah, coba Anda lihat saudara, kenapa kalau di hati kita tuh ada Roh Kudus, sudah ada kebenaran firman Tuhan, kita mau ketemu siapapun, mau dimanapun, sekalipun kita memang pertemuannya makan siang atau breakfast atau mungkin dinner, tetap kita ada ngomong firman. Tetap di dalamnya itu bukan berarti saya buka ayat atau saya menjelaskan ayat demi ayat, tetapi yang keluar dari mulut kita memang sesuatu hal yang berkaitan dengan kebenaran saudara. Ya, tidak ada melemahkan satu dengan yang lain, apalagi membicarakan seseorang di belakang saudara, tidak ada seperti itu. Coba cek saudara, apakah saya sudah lahir baru? Anda yang belum dengar tentang kelahiran baru, Anda dengar khotbah ya tentang bagaimana Anda harus dilahirkan kembali saudara. Ya, di situ akan lebih dijelaskan, lebih disingkapkan saudara.
Ya, kenapa? Karena orang-orang ini saudara, mereka membenci terang dan menyukai kegelapan. Ya, mereka nggak aman saudara. Ya, kalau hidup di tengah komunitas orang benar. Komunitas orang benar itu kan komunitas yang hidup di dalam terang. Tidak ada lagi yang ditutupi. Semuanya transparan. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Nah, orang fasik ini nggak nyaman, takut saudara kegelapan dalam hidupnya tersingkap. Ya, makanya Yohanes 3 ayat 19 sampai 20 berkata, "Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Saudara, kalau saudara sungguh-sungguh sudah lahir baru, saudara akan merasa enjoy, merasa sukacita, bersekutu, berkomunitas dengan orang-orang yang di dalam Tuhan, saudara. Ya, walaupun tidak menjamin orang-orang di dalam gereja atau dikatakan di dalam perkumpulan orang-orang benar itu sudah benar-benar lahir baru, sudah benar-benar bertobat, saudara ya, sudah benar-benar bertobat. Saudara lihat dari buahnya. Saudara bisa perhatikan, ya, semakin saudara mendekat kepada persekutuan, saudara semakin mengenali satu dengan yang lain. Saudara akan lihat tuh yang biasanya tuh pokoknya kalau makin dekat, itu yang buruk-buruk makin kesingkap. Ya, sampai cara dia, misalkan saudara ya, duduknya suka ngangkat, ya, cara ngomongnya, cara ketawanya, hahaha vulgar, saudara, itu ketahuan semua, nggak ada lagi yang bisa ditutupi. Ya, itu seperti itu, saudara. Jadi kalau kenapa Anda nggak suka bersekutu komunitas dengan anak-anak Tuhan? Karena yang pertama memang mungkin Anda belum lahir baru. Yang kedua, karena ada kesombongan tanpa kita sadari, saudara. Ya, menilai diri lebih benar dari yang lain. Ya, ini yang terjadi dalam hidup saya, tanpa sadar saya sombong, saudara. Ya, Matius 7 ayat 4 ya, saudara, dikatakan, "Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu." Ya, ini saya dulu, saudara. Saya menghakimi semua orang-orang yang rohani. Alah, ngapain aktif-aktif di gereja, aktif-aktif ibadah, aktif-aktif kumpul sama orang-orang gereja, itu semua munafik. Ya, saya hanya melihat kekurangan mereka. Memang mereka tidak sempurna. Di mata saya mereka banyak kekurangan. Tapi ketika saya punya hati sombong, saudara, menghakimi, menjudge seseorang, aduh saudara, rohani saya rontok, saudara. Ya, semakin hancur. Apa yang saya hakimi ke orang, benar, saudara, itu terjadi pada diri saya. Ya, saya menghakimi perempuan yang merokok, saya menjadi perokok. Saya menghakimi perempuan yang berzina, saya menjadi seorang pezina. Jangan main-main, saudara. Tuhan menentang orang yang sombong. Ya, kalau saudara hanya memandang dari sekilas saja, saudara, kehidupan anak-anak Tuhan yang mungkin saudara lihat aktif dalam Tuhan, tapi memang mereka tidak sempurna, punya beberapa kekurangan, lalu dalam hati, ngapain gue ke gereja, ngapain gue sungguh-sungguh dalam Tuhan, hanya karena melihat kekurangan-kekurangan mereka. Saudara harus bertobat, ngaca diri dulu. Emang diri kita sudah sempurna? Emang kita jauh lebih baik dari dia? Jangan-jangan kita malah lebih buruk dari dia, saudara. Ya, kalau kita menghakimi, saudara, semua yang baik dalam hidup kita itu berpindah ke orang yang kita hakimi. Ya, yang kita rendahkan. Tapi kalau kita mengalirkan kasih, saudara, semua berkat itu akan kembali mengalir ke kita. Memang di dalam sebuah persekutuan komunitas tidak sempurna, saudara. Kita akan melihat yang namanya kecacatan, keburukan. Tapi itu bagus, saudara, mendewasakan kita. Membuat kita semakin rendah hati, mau mengalah, mau bersabar, mengerti perasaan orang lain, melayani dengan tulus, saudara. Kita harus latih hal itu. Amin, Bapak Ibu, semangat. Ya, kalau konflik jangan lari, hadapi. Ya, rendahkan hati. Kalau salah tuh minta maaf, jangan ngotot. Ya, kalau dikasih bilang terima kasih. Jadi kita belajar beretika di dalam komunitas, saudara. Saling mengerti satu dengan yang lain dan saling menopang. Yang ketiga, mengapa banyak orang, ya, anak-anak Tuhan tidak mau berkomunitas dan hidup dalam persekutuan? Karena mencari kepentingan sendiri. Filipi 2 ayat 2-3, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia." Kalau fokus kita hanya mencari kepentingan diri sendiri, hanya ingin dihargai, hanya ingin dipuji, hanya ingin mencari keuntungan diri sendiri, saudara nggak akan bisa, saudara, hidup dalam komunitas dan persekutuan.
semua orang juga lari dekat Anda, ya. Kenapa? Karena kalau dekat Anda rasanya berat. Kenapa? Kalau disedot, saudara, selalu disedot. Ya, hidup itu kalau selalu diambil, lama-lama akhirnya apa? Ya, kosong, saudara. Di dalam komunitas kita saling berbagi, saudara, saling memberi. Jangan pikirannya apa yang gue bisa ambil ya dari dia ya. Jangan begitu. Justru pikirannya gini, apa yang saya bisa kasih ke dia supaya saya bisa memberkati dia. Wah, itu luar biasa, saudara. Saya punya teman, punya hati seperti itu, menolong orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri. Lihat orang susah dia bisa bantu. Bukan hanya berkaitan dengan uang loh, saudara, masalah ini ya, saudara. Tapi masalah hal-hal yang mungkin sederhana, yang kita bisa topang dalam kehidupan dia. Mungkin dia butuh di-upgrade. Masalah apa? Oh, masalah komputer, ngetik, ya, masalah masak, ya, sehingga dia bisa berproduktif. Hal-hal apa yang kita bisa sumbangsikan di dalam komunitas kita. Disitulah terjadi saling. Kita berbagi ide, berbagi ilmu. Wah, kita makin diperkaya, saudara. Amin. Disitulah kita praktek. 1 Korintus 3 ayat 4. Karena jika yang seorang berkata, aku ini dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku ini dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Lihat, saudara, ya, kalau kita masih, saya ini golongannya apa? Saya levelnya di mana? Kamu di mana? Waduh, saudara, saudara tidak bisa mengalirkan. Itu namanya manusia duniawi. Orang itu semakin rendah hati, saudara ya. Orang itu semakin rohani, semakin rendah hati, semakin merasa tidak ada apa-apanya. Kenapa? Kalau dia pun sukses, berhasil, semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, nggak ada ini memusungkan dada. Nih, gue hebat, nggak ada, saudara. Ya, tapi semuanya dia sadar ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan, saudara. Ya, oleh sebab itu, saudara, fokus kita bukan mencari kepentingan pribadi, tapi kita mulai berbagi. Kita mulai memikirkan, Tuhan, apa yang bisa saya berikan supaya hidup saya menjadi berkat buat rekan-rekan sekeliling saya. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, disitulah ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau orang fokusnya diri sendiri, saudara, apa-apa buat dirinya, aku, bukan kita, tapi aku, maka akan terjadi, saudara, yang namanya iri hati, saudara. Nah, ini orang yang fokusnya diri sendiri pasti iri, gak suka lihat orang senang. Tapi dia justru senang lihat orang susah, ya, saudara ya. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itu orang yang fokusnya ego untuk diri sendiri, saudara. Ya, akhirnya apa? Begitu dia iri, dia mementingkan diri sendiri, terjadi kekacauan. Wah, pecah belah mulai terjadi, saudara. Lihat komunitas mulai pecah, gak bisa bersatu. Dan di situ ada segala macam perbuatan jahat. Kita hati-hati, saudara. Kita waspada, kita berjaga-jaga. Ya, saya percaya, saudara, hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita betapa pentingnya kita hidup dalam komunitas persekutuan yang sehat, yaitu anak-anak Tuhan. Kita mulai dibangun, kita mulai dikuatkan, kita mulai berbagi, saudara. Ya, dan kenapa, saudara, banyak orang tidak suka hidup di dalam komunitas dan persekutuan anak Tuhan? Pertama, cek, saudara, mungkin belum lahir baru. Atau yang kedua, tanpa sadar ada kesombongan. Dan yang ketiga, masih fokus hidup untuk diri sendiri. Ayat terakhir saya mau sampaikan, saudara, 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ada panggilan atas setiap kita umat Tuhan untuk kita hidup di dalam komunitas dan persekutuan anak-anak Tuhan. Dan jangan menjauhkan diri dari persekutuan anak-anak Tuhan. Kembali, saudara, bersekutu. Kembali berkomunitas. Kita merangkul, saudara. Kita bergandengan tangan. Dan saya percaya, saudara, kalau saudara ada di komunitas, saudara akan, saudara, mendapatkan, saudara, sesuatu kekuatan spirit yang berbeda, saudara. Ya, makanya saya menyaksikan jemaat Tuhan yang aktif ada dalam komunitas, yang memberi diri, bahkan melayani. Oh, ketika mereka berkesusahan, nggak usah pakai minta tolong, semuanya anggota komunitasnya menolong, saudara ya. Baik ada yang sakit, baik ada keluarga yang meninggal, baik ada yang berkekurangan, itu nggak usah disuruh-suruh, sudah bergerak sendiri, saudara. Semuanya dengan sukarela saling memberi, saling menolong. Ya, tapi kalau saudara hanya hidup sendirian menjauh, Zoom online aja nggak pernah datang, ya kita bagaimana tahu kabar Anda, saudara ya? Ya, nggak ada kehidupan, cuman semuanya basa-basi. Ya, tapi di sini kita mau masuk lebih dalam lagi, saudara. Ya, kepada hubungan yang lebih transparan, saudara. Hubungan yang benar-benar di dalamnya ada praktek saling. Dan kita boleh sama-sama menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami percaya firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini, bahwa ada kuasa berkat Tuhan di dalam kesatuan. Biarlah hari ini, Bapa, seperti doamu,
Engkau berkata bahwa Engkau rindu Tuhan umat-Mu bersatu. Biarlah hari ini kami gereja-Mu, kami punya hati yang sungguh-sungguh ingin membangun rumah-Mu bersatu, saling merangkul Tuhan. Bersama-sama kami menyadari bahwa kami itu ada untuk memenuhi tujuan-Mu, dan kami terkait satu dengan yang lain untuk saling menopang dan saling menguatkan. Biarlah hari ini Bapa, Engkau yang berbicara Roh Kudus atas setiap kami umat-Mu, untuk kami mau Tuhan ada di dalam pengayoman, ada di dalam komunitas dan persekutuan anak-anak Tuhan, supaya Tuhan kekristenan kami boleh semakin bertumbuh, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami boleh menjadi Tuhan orang-orang yang dewasa dalam rohani kami. Kami semakin rendah hati, kami boleh berdampak kepada sekeliling kami, kepada kota-kota bahkan bangsa-bangsa Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan yang dipermuliakan. Hari ini Bapak Ibu, terimalah kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan hidup-Mu, di mana Tuhan memanggil hidup Anda untuk kembali kepada komunitas dan persekutuan yang sehat, supaya iman Anda semakin kokoh dan semakin hidup Anda dibangun menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.